Halo pelanggan setia Lapak Sajian, hari ini kita akan membuat risoles, gorengan dengan isian sayur yang dibungkus kulit dari terigu dan bertabur tepung panir. Untuk bahan isiannya, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 4 sendok makan kental manis, setengah sendok teh kaldu bubuk, 3/4 sendok teh garam. Ini 2 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan 8 sendok makan air nanti untuk mengentalkan. 3 sendok makan minyak goreng untuk menumis, 1 gelas air, 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang dihaluskan, 2 buah wortel yang dipotong kotak-kotak, dan 2 buah kentang juga dipotong kotak-kotak. Untuk kulitnya ada 12 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tapioka, 1 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 gelas air. Untuk pelapisnya ada 4 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, 12 sendok makan air, dan 14 sendok makan tepung panir. Oke, kita langsung membuatnya. Kita buat isiannya dulu. Tuang 3 sendok makan minyak goreng ke wajan. Biarkan panas. Kemudian, masukkan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Sambil diaduk-aduk, tumis sampai agak garing dan aromanya keluar. Jika sudah keluar aromanya, tuang 1 gelas air ke wajan. Kemudian, masukkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 3/4 sendok teh garam. Masukkan 4 sendok teh air yang diambil dari wajan ke dalam mangkok berisi 4 sendok makan kental manis, lalu aduk-aduk untuk mencairkannya. Kemudian, tuang kental manis ke dalam wajan. Aduk-aduk yang ada di wajan supaya tercampur. Lalu, masukkan 2 wortel dan 2 kentang yang sudah diiris kotak-kotak. Aduk-aduk kembali dan rebus sampai airnya tinggal sedikit. Nah, jika airnya sudah tinggal sedikit seperti ini, tuang 2 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan 8 sendok makan air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, kecilkan api ketika menuang larutan terigu tadi. Tapi kalau tidak sempat seperti saya ini, bisa kita angkat wajannya sambil tetap mengaduk. Kalau ada, bisa masukkan 1 sendok teh seledri yang sudah dicincang. Kebetulan di kulkas saya habis, jadi saya tidak pakai. Setelah tercampur rata, matikan api dan biarkan dingin. Berikutnya, kita akan membuat kulitnya. Campurkan 1 butir telur dengan 1/4 sendok teh garam. Kocok menggunakan sendok atau balon whisk. Lalu, masukkan 1 gelas air.
Aduk sambil dituangi 1 sendok makan minyak goreng. Berikutnya, masukkan 1 sendok makan tapioka dan aduk sebentar. Kemudian, masukkan 12 sendok makan tepung terigu, lalu aduk sampai tercampur rata. Supaya tidak ada tepung yang bergerindil, saya saring dulu. Saya gunakan mangkok kosong dan saringan. Lalu, tuang adonan ke saringan. Jika sudah, tekan-tekan saringan dengan menggunakan sendok agar adonan dan tepung yang bergerindil keluar dari saringan. Setelah semua adonan keluar dari saringan, jangan lupa keruk bagian bawah saringan, karena biasanya masih ada adonan yang menempel juga. Nah, kalau saya, sendok adonannya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencetaknya menggunakan teflon. Tuang 1 sendok sayur adonan ke teflon. Pastikan teflonnya jangan terlalu panas ya. Putar-putar teflon sampai adonan menutupi dasar teflon. Setelah tertutupi, baru arahkan wajan di atas kompor sambil masih terus diputar. Jika adonan sudah tidak bisa diputar-putar, letakkan wajan di kompor. Tunggu sampai matang. Tandanya dapat kita lihat pada tepi kulit risoles yang mulai terkelupas. Jika sudah terkelupas seperti ini, gerak-gerakkan menggunakan spatula. Jika sudah lepas dari wajan, berarti bisa dipindahkan ke piring. Sebelum dituang ke wajan, jangan lupa adonan diaduk-aduk dulu supaya tercampur. Ini saya memakai teflon ukuran 22 cm dan 1 sendok sayur yang saya pakai setara 3 sendok makan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pastikan wajannya jangan terlalu panas ya, karena jika terlalu panas, adonan akan sulit diputar karena adonan matang duluan sesaat ketika dituang. Ketika kulit sudah matang, sebenarnya tidak perlu pakai spatula untuk melepaskannya dari wajan. Cukup dengan menggerakkan wajan maju mundur, kulit risoles sudah bisa lepas dari wajan. Nah, kulitnya hasilnya akan seperti ini. Kalau diremas-remas, tidak sobek. Selanjutnya, kita akan mengisi kulitnya dengan wortel dan kentang yang tadi sudah dimasak. Ambil 1 lembar kulit, masukkan 1,5 sendok makan isian, tekan-tekan isian supaya berbentuk persegi panjang. Lipat kulit sisi kanan ke tengah, juga sisi kiri ke tengah. Kemudian gulung bagian bawah ke atas, lalu rapikan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kulitnya habis. Setelah selesai digulung, selanjutnya kita akan membuat pelapisnya.
Masukkan setengah gelas air ke dalam mangkok. Kemudian, masukkan 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk. Lalu masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Aduk kembali sampai seluruh tepung tercampur rata dengan air. Jika sudah, tahap berikutnya kita akan mempanir kulit yang sudah digulung tadi. Celupkan gulungan kulit ke larutan tepung. Usahakan seluruh bagian kulit terkena semua ya. Lalu masukkan ke mangkok berisi 14 sendok makan tepung panir, kemudian guling-gulingkan sampai tertutupi tepung panir. Jika sudah, pindahkan ke piring. Lakukan hal yang sama pada seluruh gulungan kulit. Jika semua sudah selesai dipaniri, silahkan simpan dulu di kulkas selama kurang lebih 30 menit agar tepung panir tidak gampang lepas ketika digoreng. Kalau saya berhubung ada pemadaman listrik sehingga kulkasnya mati, maka akan saya langsung goreng risolesnya. Panaskan minyak, kemudian masukkan risoles ke wajan. Jika bagian bawah sudah terlihat kuning keemasan, balikkan setiap risoles. Jika semua sisi sudah berwarna kuning keemasan, segera angkat dan tiriskan. Dan inilah hasilnya. Satu resep menjadi 13 risoles. Untuk isian bisa diganti maupun ditambah dengan sayuran lain sesuai selera. Tambahkan cabai ketika disajikan. Cocok untuk snack arisan atau jika suka bisa juga untuk lauk bersama nasi. Mari kita coba. Ini empuk ya ketika diiris. Saya makan dulu ya. Kriuknya tepung panir bercampur dengan empuknya kulit risoles menciptakan rasa gurih yang nikmat. Isiannya juga lembut di mulut. Enak sekali. Lezat, mantap.